Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan hadis yang ke-20 dan kita akan masuk hadis yang berikutnya dari bab At-Taubah. Qala musannif rahimallahu taala wa an Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah, yakni Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kana fiman kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Adalah dulu ada seseorang dari umat sebelum kalian, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, dia membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahlil ard, maka orang tersebut bertanya tentang orang yang paling berilmu. Fadulla ala rahibin, maka ditunjukkan kepada seorang rahib, yakni ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Orang yang membunuh 99 jiwa dan hendak bertaubat, bertanya tentang orang yang berilmu, maka ditunjukkan kepada rahib, yakni ahlul ibadah dari kalangan Bani Israel. Fa'atahu, maka pembunuh tersebut pun mendatanginya. Faqal, dia pun berkata, menceritakan keadaan dirinya, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, bahasanya dia telah membunuh 99 orang. Falahu min taubah, apakah baginya ada taubat? Maka rahib tersebut pun menjawab, faqala la, tidak. Ahlul ibadah yang senantiasa dia melakukan ibadah, akan tapi tidak dibarengi dengan ilmu, dia berfatwa mengatakan tidak, karena melihat besarnya dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka pembunuh tersebut faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Pembunuh tersebut membunuhnya sehingga sempurnalah 100 orang yang telah dibunuhnya. Summa, kemudian sa'ala an a'lami ahlil ard, dia pun bertanya lagi tentang orang yang paling berilmu. Fadulla
ala rajulin alimin. Maka dia ditunjukkan pada seorang yang alim, yang berilmu. Faqala, dia pun bercerita, pembunuh tersebut, innahu qatala mi'ata nafsin. Fahalau min taubah. Bahasanya dia telah membunuh 100 jiwa, 100 orang. Apakah baginya masih ada taubat? Maka orang berilmu tadi mengatakan, na'am. Iya. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Apa yang menghalanginya? Menghalangi dirinya dari taubat. Ya. Artinya pintu taubat tetap terbuka. Kata orang alim tersebut, intalik ila ardin kaza wa kaza. Pergilah engkau ke negeri sebuah tempat demikian dan demikian. Beliau menyebutkan ciri-ciri negeri tersebut. Kata orang tadi, yakni orang alim tersebut, fa inna biha unasun ya'budunallaha ta'ala. Karena sesungguhnya di negeri tersebut terdapat orang-orang yang ya'budunallah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha ma'hum. Maka engkau beribadahlah bersama mereka, ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melanjutkan, wala tarji ila ardika fa innaha ardusu. Dan janganlah engkau kembali ke negerimu, karena sesungguhnya negeri atau tempat kamu itu tempat yang jelek. Fantalaqa hatta idza nasafal tariqa ay balagha tariq nisfat tariq. Maka orang tersebut, pembunuh tadi, pergi menuju negeri yang dimaksud, hingga apabila telah sampai di pertengahan jalan, atahul mautu, maut pun menjemputnya, mendatanginya. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Maka di sini timbul perselisihan ya mengenai orang ini antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Yani siapa yang lebih berhak untuk membawanya? Nah, faqalat faqalat malaikatur rahmah. Malaikat rahmat mengatakan, ja'a ta'iban. Dia datang ta'iban, bertaubat, mukbilan biqalbihi ilallah. Ya. Menghadapkan qalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka waqalat malaikatul azab pun menjawab, mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat. Dia ini tidak beramal kebaikan sama sekali. Ya, belum sempat mengamalkan amal kebaikan sama sekali. Fa'atahum malakun fi surati adami. Maka datanglah malaikat dalam wujud manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Mereka menjadikan antara keduanya ini hakaman, sebagai hakim penengah. Faqala, malaikat tersebut yang berwujud manusia mengatakan, kisu ma bainal ardain fa ila ayatihima adna. Nah, fa ila ayatihima kana adna.
ukurlah antara dua negeri, mana antara keduanya yang lebih dekat, fahuwa lahu, maka dia diikutkan padanya yang lebih dekat. Faqasu, mereka pun mengukur. Fawajaduhu adna ilal ardillati arada. Maka mereka mendapati bahasanya dia ini lebih dekat pada negeri yang dia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka malaikatur rahmat pun membawanya. Di sini muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain disebutkan di sini, fakana ilal qaryatil salihah aqraba bisyibrin. Bahasanya jarak menuju negeri yang baik tadi itu lebih dekat, ya, jaraknya itu 1 jengkal saja. Nah, faju ila min ahliyah, maka dia digabungkan, ya, bersama negeri tersebut, yakni negeri yang dia tuju. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam sebuah riwayat juga dalam as-sahih, kata beliau, fa auhallahu ta'ala ila hadhihi an na'am fa auhallahu ta'ala ila hadhihi an tataba'ada. Dia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauh, yang ini untuk menjauh, wa ila hadhihi an taqarraba, dan negeri yang ini untuk mendekat. Waqala, dan dikatakan kisu, ukurlah ma bainahuma, antara keduanya. Fawajaduhu ila hadhil aqrab bisyibrin faghufira lahu, maka didapati, ya, dia lebih dekat kepada negeri yang dituju dengan jarak sejengkal, maka dia diampuni. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan riwayat yang lain disebutkan pana'a bisadrihi nahwahu, jadi dadanya itu condong ke negeri yang dia tuju. Ini hadis yang banyak sekali faedah yang bisa mungkin kita petik, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan akan keadaan seseorang dari umat sebelum kita yang dia membunuh 99 orang. Dikatakan oleh Ibnu Saimin rahimahullah ta'ala akan faedah hadis ini, beliau menyatakan di antara faedah yang bisa kita petik, anal qatila lahu taubah, bahasanya seorang pembunuh, ya, dia baginya taubat. Artinya apabila dia membunuh secara sengaja, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan jika benar-benar bertaubat dengan memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang ada. Yang demikian sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan, lima yasha, terhadap siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, jika itu dosa bukan dosa syirik, sebesar apapun, ya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia mati di atasnya. Wa hadzal ladzi alaihi jumhuru ahli ilm, dan ini merupakan pendapat mayoritas ahlul ilm.
Bahasanya seorang pembunuh taubatnya sah. Seorang pembunuh taubatnya sah. Wa dzakara, dan disebutkan an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anal qatila, bahasanya seorang pembunuh, ya, laisa lahu taubah, dia tidak ada taubat baginya, taubatnya tidak diterima. Ini salah satu riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adaban azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, fajaza'uhu, maka balasannya jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka atasnya, wa la'anahu, dan melaknatnya, wa adalahu adaban azima, dan Allah sediakan baginya azab yang besar, ini yang pedih. Ini dalil Ibnu Abbas menyatakan bahasanya seorang yang membunuh, dia tidak akan mendapatkan ampunan, tidak diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, walakin, akan tetapi, ma dzahaba ilaihil jumhur wal haq, apa yang menjadi madhab dari jumhur ulama, mayoritas ulama, itu yang benar. Bahasanya pelaku pembunuhan, dia diterima taubatnya dan sah taubatnya jika dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dijelaskan oleh beliau. Dan adapun marawa an Ibnu Abbas, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini radhiyallahu taala, kata beliau, fa innahu yumkinu ayyuhmal, maka pendapat beliau ini mungkin untuk dibawa ala annahu laisa lahu taubah binisbati lil maktul. Bahasanya pembunuh ini tidak mendapatkan taubat, ampunan, tinjauannya dari orang yang dibunuh. Nah, bagaimana seorang pembunuh akan mendapatkan ampunan, yang dibunuh saja sudah meninggal? Ya, mungkin memaafkan. Ini. Wadzalika li'anal qatila idza qatala ta'alaqa fihi salah satu huquq. Jika seorang pembunuh ini membunuh, maka akan terkait padanya 3 hak. Pertama, haknya Allah Subhanahu wa taala, yakni dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada yang dibunuh. Yang ketiga, kepada wali-wali dari yang dibunuh tadi. Ya, korbannya memiliki wali, maka dia bertanggung jawab kepada wali-walinya tadi. Nah, maka yang pertama, yakni hak Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni pembunuh tersebut, dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini disebutkan, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan wahai Nabi, wahai sekalian hambaku, wahai sekalian hambaku yang mana dia asrafu, melampaui batas, ala anfusihim, pada diri mereka, la taqnatu, janganlah kalian berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Ini dalil, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Nah, jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq." Orang-orang yang tidak menyeru berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang lain dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan hak. Ya, barang siapa yang melakukan membunuh, berdoa seperti itu, akhir ayat Allah mengatakan akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat. Dan di akhir Allah mengatakan illa man taba, kecuali yang bertaubat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni pelaku dosa apapun dosanya, hingga kesyirikan, meskipun kesyirikan. Kalau dia sebelum meninggal bertaubat dari kesyirikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Nah, kata beliau, wa ma haqqul maqtul, adapun hak yang dibunuh ini, fa inna taubatal qatil, maka sesungguhnya taubat pembunuh la tanfa'uhu wa la yu'addihi haqqahu li'annahu mata. Ya, taubatnya seorang pembunuh tidak akan bermanfaat baginya, dan tidak pula menunaikan haknya karena dia telah meninggal. Bagaimana seorang sudah meninggal, akan mengatakan tidak apa-apa, tak ampuni, seperti itu? Tidak mungkin. Li'annahu mata, karena dia telah meninggal. Wala yumkinu al-wusulu ila istihlalihi au tabarru min dimmihi. Tidak akan mungkin untuk sampai penghalalan, ini sudah diberi maaf seperti itu, berlepas diri dari tanggung jawabnya karena dia telah meninggal. Ini senantiasa ada sampai dia meninggal tetap tidak akan terlepas hingga pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti yang menjadi penengah antara keduanya. Nah, ini yang dimaksud oleh Ibnu Abbas, yang dinyatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Maksudnya di sini, taubatnya tidak terima hingga kelak hari kiamat diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun haknya para wali, orang yang dibunuh, fa innaha la tasihhu taubatul qatili hatta yusallima nafsahu, hingga dia menyerahkan diri kepada para wali ini, mengatakan saya telah membunuhnya, saya berada di tangan kalian, kalau kalian berkehendak maka bunuhlah aku, jika kalian berkehendak maka mungkin bisa diganti dengan dia, ini membayar ganti rugi, atau jika kalian berkehendak maka ampunilah diriku. Nah, seperti ini. Adapun yang pertama dan kedua, hak kepada Allah jelas, hak kepada wali juga jelas. Jika para wali tidak berkehendak, yakni berkeberatan untuk mengampuni, maka dikisos dengan dibunuh pula. Misalkan ada 9 saudara, semuanya setuju kecuali satu, maka tidak bisa untuk diampuni. Kalau yang satu saja tidak memaafkan, harus kompak semuanya. Ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim. Bahasanya yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin ini merupakan ijma' atau madhab ahlul ilmi, kecuali yang disebutkan beliau tadi, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Akan tapi perlu diingat bahasanya beliau sebagaimana dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, Allahumma faqihu fiddin
wa 'allimhu au 'allamahu at-ta'wil atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahasanya beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk difaqihkan dalam agama ini, termasuk rujukan dari kalangan sahabat. Jangan sampai seorang mencela atau merendahkan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Ya. Artinya pendapat beliau sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Saimin rahimahullah taala dibawa pada taubatnya al-maqtul, orang yang dibunuh. Nah, kata An-Nawawi rahimahullah taala, bahasanya ini merupakan hadza madhhabu ahli ilmi wa ijma'uhum ala sihhati taubati al-qatil amdan. Ini pendapatnya ahli ilmi, bahasanya taubat seorang pembunuh itu sah, ya, tidak ada yang melisi ahadun minhum, seorang pun di antara mereka ila Ibnu Abbas, kecuali Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai perkataan beliau, ya, wa hadzal hadis zahirun fihi, dan hadis ini nampak, ya, bahasanya seorang pembunuh, pelaku pembunuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadisnya menyebutkan seperti itu. Nah, wa hadza, kata beliau An-Nawawi, in kana syar'an qalbalana, meskipun ini merupakan syariat umat sebelum kita, wa fi ihtijaji bihi khilaf, dan orang yang berhujjah bahasanya beda, itu kan syariat orang atau umat sebelum kita. Ya, nggak bisa kita terapkan pada umat ini. Kata beliau, falaisa maudil au maud fi maudil khilaf, maka tidak ada pada perkara ini khilaf, perbedaan. Artinya sama antara syariat umat sebelum kita dan syariat kita. Nah, pada permasalahan ini, kata beliau, wa inna ma mawdi'uhu idza lam yarid syar'una bimuwafaqatihi wa takririhi. Kalau dikatakan berbeda apabila tidak datang, ya, atau syariat kita ini tidak ada penetapan tentang perkara tersebut. Fa in warada, jika memang ada dalam syariat kita, kana syar'an lana bila syak, maka itu merupakan syariat kita pula tanpa ada keraguan sedikit pun. Wa hadza fihi warada syar'una, dan perkara ini ada dalam syariat kita. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, waladina la yad'u, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Saimin rahimahullah taala, ya, orang-orang yang tidak menyeru berdoa kepada bersama Allah Subhanahu wa taala sesembahan selainnya, yang tidak membunuh jiwa kecuali dengan alasan hak, sampai firman Allah illa man taba, kecuali yang bertaubat. Di sini dikecualikan oleh Allah akan diampuni siapa saja yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qauluhu, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin yang membunuh dengan sengaja, nam fajazauhu jahannam, maka balasannya balasannya adalah jahannam khalidan fiha, yang dia kekal dalamnya. Fasawabu fi maknaha, yang benar fi maknaha, dalam memaknai ayat ini, anna jazaahu jahannam, bahwasanya balasannya itu jahannam. Maksudnya apa? Waqad yujaza bihi, boleh jadi dia akan dibalas dengan balasan tersebut, akan dimasukkan ke dalam jahannam. Waqad yujaza bi ghairihi, dan boleh jadi dia akan dibalas selainnya
dengan selainnya. Wa qad la yujaza, dan boleh jadi dia tidak dibalas dengannya. Bal yu'fa anhu, dia akan diampuni, bahkan dia akan diampuni, karena istilahnya dalam akidah Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Jika tidak, maka akan diadab terlebih dahulu. Kata beliau, fa in qatala amdan, jika dia membunuh dengan sengaja, mustahillan lahu, menganggap ya halal, membunuh adalah perkara yang halal, ya. Jika ini keyakinannya, maka kata beliau, ya, tanpa alasan yang hak, kata beliau, fahuwa kafirun, orang tersebut kafir karena menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Murtadun, ya, keluar dari agama Islam, yakhlud bihi fi jahannam bil ijma, dia akan kekal dalam jahanam, dan ini ijma, kesepakatan para ulama. Jika dia keyakinannya ya membunuh dengan sengaja dan halal seperti itu, ya, membunuh itu halal, maka dia kafir murtad. Ini ijma para ulama. Wa in kana ghaira mustahilin bal mu'taqidan tahrimahu fahuwa fasikun asin murtaqibun kabira. Jika dia berkeyakinan bahasanya perkara tersebut tidak halal, yakni mempercayai, yakin akan keharamannya, maka orang tersebut fasik, maksiat, berpelaku maksiat, dan melakukan ya satu dosa besar. Nah, jazauhu, kata beliau An-Nawawi rahimahullah taala, balasannya adalah jahannam khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Nah, dikatakan kekal bisa jadi maknanya adalah lama sekali. Nah, lama sekali bisa dikatakan itu kekal, karena saking lamanya. Lakin akan tapi, kata beliau, bifadlillah, karena fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, akhbara, Allah memberitakan ya bahwasanya la yukhallad, dia tidak dikekalkan ya dalam jahanam, man mata muwahhidan, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan kekal di dalam jahanam. Ini keutamaan tauhid ya. Pelaku tauhid, ahlu tauhid tidak akan kekal di dalam jahanam. Kalaulah dia masuk jahanam, masuk neraka, naudzubillah, nasallallahu alaihi afiyah. Nah, dia akan dikeluarkan bersama yang lainnya dari kalangan muwahhidin setelah bersih dosa-dosanya. Kata beliau, fala yakhlud hada, maka tidak kekal di dalamnya. Walakin akan tapi qad yu'fa anhu, boleh jadi dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yadkhulun nar aslan, maka dia tidak akan masuk dalam neraka ya sama sekali, karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini tahtal masyiah istilahnya ya, di bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, meskipun dosanya besar sebagaimana yang telah kita lewati, seorang yang memiliki catatan amal 99 itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Meskipun dia melakukan sekian banyak kemaksiatan, karena fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diadab di dalam neraka. Waqad la yu'fa anhu, dan boleh jadi dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bal yu'adzab, dia diadab terlebih dahulu, kasairi usatil muwahhidin, sebagaimana ya kebanyakan atau mereka yang melakukan kemaksiatan dari kalangan muwahhid juga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka akan keluar
menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala setelah bersih dosa-dosa mereka. Jadi ini makna yang benar, ya kata beliau, fa hadza huwa shawab, inilah yang benar fi makna ayat, dalam memaknai ayat. Nah, jadi itu merupakan balasan. Nah, bukan diberitakan bahasanya dia dikekalkan. Nah, wallahu taala alam. Di sini ada beberapa fawaid yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dari faedah hadis ini dalam Fathul Bari. Beliau menyatakan yang pertama, masyru'iyatu taubah min jami'il kabair. Ya. Disyariatkan taubat pada seluruh dosa-dosa besar, hatta min qatli anfus, hingga pun pada pelaku pembunuhan. Nah, bahkan yang lebih besar dari ini adalah kesyirikan. Ya, yang mana Allah memberitakan orang yang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia bertaubat sebelum dia meninggal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Nah, yang kedua, fadlul alimi 'alal 'abid. Keutamaan orang yang berilmu, ya, dibandingkan dengan ahlul ibadah. Kita lihat di mana rahib, ahlul ibadah, berfatwa menyelisih apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, karena dia menganggap itu perkara yang besar, membunuh 99, sehingga pelaku pembunuh tadi pun mengenapkan 100. Nah, ini keutamaan orang yang berilmu. Yang ketiga, keutamaan tahawul, berpindah. Ya, minal ardil ladzi yusibul insan fiha al-maksiyah. Jadi berpindah dari suatu tempat yang mana seseorang melakukan maksiat di dalamnya atau di tempat tersebut. Nah, karena kebanyakannya, ya, kebiasaannya ketika dia masih berada di situ, di satu tempat tersebut, tempat yang dia melakukan maksiat, nah, untuk kembali melakukannya itu besar, di mana dia sering mengingat-ingat perkara tersebut, ya. Dan juga dia mengetahui perkara-perkara yang akan mengantarkannya, naudzubillah, kepada perkara yang dia terjatuh padanya. Disebutkan oleh An-Nawawi dalam Syarah Muslim, bahasanya para ulama mereka mengatakan istihbab, ya, disunahkan bagi pelaku, yakni untuk mufaraqah, untuk berpisah atau pergi dari tempat yang dia melakukan maksiat, ya, yang dia terjatuh pada maksiat tersebut, sehingga dia tidak akan mengulangi perkara tersebut. Ini yang mungkin bisa kita pelajari. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.